Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan yang baru. Terima kasih seperti Maria kami bisa duduk di kaki Tuhan hari ini saat ini untuk dengar isi hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Roh Kudus sendiri yang ada di dalam kami bicara sama kami, nasihati kami Tuhan. Dan kami percaya hidup kami dipandu sama firman Tuhan supaya langkah-langkah kami tidak terantuk. Kami serahkan hidup dan pikiran kami dalam tangan Tuhan, hati kami untuk Tuhan. Roh Kudus yang berbicara di dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Amin, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasih Tuhan atas hidup kita. Hidup ini merupakan sebuah perjalanan hidup, dan perjalanan hidup itu adalah perjalanan yang sungguh menarik kalau kita mengerti kita berjalan bersama dengan siapa. Waktu saudara dan saya terima Yesus sebagai juru selamat, kita mengalami proses yang namanya kita dibenarkan. Ketika kita dibenarkan, bukannya berarti kita langsung selesai dalam segala hal dan kita tidak lagi bertumbuh. Kita mengalami yang namanya sekolah kehidupan. Jadi waktu kita selesai terima Dia sebagai juru selamat dengan iman kita, karena gak bisa pakai upaya kita. Kemudian hari-hari ini sampai selama-lamanya kita ngalamin sekolah kehidupan. Pastikan gurunya Tuhan. Dan pastikan buku panduannya Alkitab. Karena di luar itu, kita pasti gagal. Kalau gurunya Tuhan, kemudian buku panduannya Alkitab, kita nggak akan keluar jalur, kita akan bahkan menikmati hidup ini. Lagu yang kita nyanyikan barusan akan menjadi sebuah pewahyuan dalam hidup kita. Walaupun seolah-olah Yesus tidak menolong. Tetapi pastikan dan tahu bahwa Tuhan sudah mendahului kita, Tuhan sudah ada di masa depan kita, Dia sudah siapkan yang terbaik. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, seolah-olah kayaknya Tuhan tidak tolong. Tetapi kan mereka nggak tahu, waktu mereka masuk ke dalam tungku api, ternyata Tuhan sudah menanti mereka di sana. Tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar. Mereka kan nggak tahu kisah ujungnya. Kalau kita udah, apalagi kalau kita pernah di sekolah minggu dulu ya, kita udah tahu kisah akhirnya. Mereka kan nggak tahu, di dalam benak mereka akan dibakar hidup-hidup kok. Bayangin waktu mereka lagi jalan menuju kepada tungku api. Di dalam benak mereka akan dibakar hidup-hidup. Dan bahkan kalau mereka mungkin nggak kuat iman, mereka mungkin bilang sama temannya, udahlah kita nyembah aja dewa yang didirikan sama Raja Nebukadnezar. Nanti setelah itu baru kita minta ampun, kamu mau dibakar hidup-hidup? Seolah-olah Tuhan tidak tolong mereka. Dan bahkan di dalam ayat itu dikatakan, mereka bilang begini, kami tahu Tuhan kami sanggup menolong kami, tetapi seandainya tidak. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan. Tetapi seandainya tidak sesuai sama keinginan saya, gitu loh maksudnya. Karena Tuhan punya rancangan lebih hebat dari kita kan. Walaupun Tuhan tidak akan lepaskan kami dari jerat api itu misalnya, tetap kami tidak akan menyembah dewa yang Tuhanku dirikan. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, komitmen saya kepada Tuhan tanpa kondisi. Itu komitmen, itu dasar daripada komitmen. Kalau kita punya prinsip seperti begitu, merdeka kita. Karena apapun dan siapapun yang mungkin melukai kita selama kita hidup kita pasti setiap hari tersenyum. Karena kita tahu Tuhan di atas segala-galanya. Nanti ibadah kedua kita akan gali lebih dalam lagi. Karena ini seri. Ya. Road trip, perjalanan hidup. Tuhan gurunya, Alkitab buku panduannya. Coba baca sama-sama saya Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. By the way, saya senang ketemu Pak Gembala. Pertama kali ini ketemu. Waktu lalu yang kesini, Pak Gembala nggak ada. Saya kenal adiknya udah lama. Waktu saya sakit, Mama ya sama Pak Peter datang ke rumah sakit. Saya masih ada fotonya.
Karena mama lagi ada check up waktu itu, mereka mampir di rumah sakit. Waktu itu saya juga lagi di Singapura, jadi waktu saya pertama kali dihubungi untuk kesini, saya senang sekali. Apalagi makanan di Kudus tuh luar biasa. Kemarin malam langsung disambut dengan garang asam. Pokoknya Indonesia hebat lah makanannya. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan kirim saya ke pelosok-pelosok Indonesia. Gak ada makanan yang terenak selain makanan di Indonesia. Saya udah keliling dunia lah. The best makanan hanya ada di sini. Khususnya di Pulau Jawa. Kalau ke timur beda lagi. Ikannya bisa manis banget, dagingnya loh. Karena kalau di Jakarta itu ikan mati 7 kali udah. Karena Teluk Jakarta tuh kotor kan. Giliran kemarin saya ke Makassar, ke Papua, ke Ambon, ke Tobelo. Ikannya manis, gak usah pakai bumbu juga udah enak. Saya bilang kok luar biasa ya. Mereka bilang iya Pak, orang Jakarta kalau kesini langsung bisa rasakan bedanya. Karena ikan di Jakarta tuh gak karu-karuan Pak. Itu bukan ikan jangan-jangan di sana. Jadi bagi saya hidup lama di luar negeri. Saya 13 tahun pernah di Amerika dulu. Bagi saya the best makan Indonesia udah. Dan semua terbukti kok, bukan karena saya orang Indonesia. Teman-teman saya yang kesini yang dari sana bilang, ini makanan luar biasa. Emang iya. Indonesia tuh diberkati dengan makanan yang enak. Orangnya jago-jago masak di sini, luar biasa loh. Jadi berbahagialah, jangan anggap enteng loh. Indonesia tuh dahsyat. Kemarin saya ke Papua, itu sehari di Freeport, itu 1.000 ton, 1.500 ton per shift, berarti 3.000 ton. Dikeruk dari bumi Indonesia. Puji Tuhan sekarang sudah lebih persentasenya masuk ke Indonesia. Dan gak ada habisnya. Udah puluhan tahun gak ada habisnya tuh. Kandungan bumi Indonesia yang luar biasa. Jadi kita nih diberkati Tuhan. Jadi doakan terus, kawal bangsa ini dengan doa. Lihat infrastruktur yang dibangun di mana-mana. Itu semuanya kalau gak doanya anak-anak Tuhan gak mungkin terjadi. Dan Indonesia pasti jaya, saya percaya. Karena kemanapun saya pergi selalu gereja-gereja doakan Indonesia. Makanya Indonesia terus naik dan tidak turun, amin. Karena anak Tuhan berdoa di negara ini. Ya. Kejadian 1 ayat 1 ini adalah infrastruktur daripada kehidupan kita. Makanya dikatakannya pada mulanya. Pada mulanya tuh Tuhan menciptakan waktu berarti. Dan waktu yang Tuhan ciptakan itu tidak seperti yang dia jalani dalam hidupnya dia. Jadi waktunya manusia tuh kronos. Kronos itu berarti satu hari 24 jam, betul ya? Di Kudus 24 jam kan? Enggak Pak, di sini 25 enggak. Sama kita kan ya. 24 jam, 1 tahun 365 hari. Sama semuanya. Gitu kan, itu terkurung loh kita di situ. Kita dibatasi sama waktu pada mulanya. Jadi Tuhan ciptakan waktu untuk manusia. Bahkan masa tugas kita di bumi 70 kalau kuat 80 tahun. Itu ayat Alkitab, jangan stres gitu ngeliatin saya. Mazmur 90 ayat 10. Ayat 12-nya bilang apa? Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak apa? Bijaksana. Jadi ada masa tugasnya. Jadi selama kita hidup di bumi ini semuanya persiapan untuk kekekalan pada nantinya. Kemudian setelah pada mulanya dikatakan Allah menciptakan langit. Langit itu berarti ruang. Kita dikasih ruang sama Tuhan, ruang keluarga, pelayanan, pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Yang patut dikelola. Kemudian bumi berarti Tuhan ciptakan kandungan bumi, Tuhan ciptakan materinya. Nah dari waktu, dari ruang dan kemudian dari materi, ayat 26 dikatakan, kita diciptakan segambar dan serupa untuk menguasai bumi. Menguasai semua yang Tuhan telah ciptakan ini. Jangan sampai bumi menguasai kita, jangan sampai kehidupan menguasai kita. Jadi jangan kejar-kejar apa-apa yang ada di dalam bumi. Yang dikejar Tuhannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Orang kalau mengejar apapun yang ada di dalam bumi tanpa dia sadari hal-hal itu jadi Tuhan atas hidupnya. Semua yang dikejar sama manusia akhirnya jadi Tuhan atas hidupnya. Dan dia gak sadar. Akhirnya bukan dia menguasai bumi, bumi menguasai dia. Kehidupan menguasai dia. Kalau orang bisa bicara sama uang akan bilang begini sama manusia. Kamu jadi bosnya, jangan saya jadi bosnya. Kalau saya jadi bosnya bahaya loh. Jadi kita harus nguasain uang, bukan uang kuasain kita kan. Kan gitu. Dan semuanya begitu, tatanan kehidupan udah harusnya begitu. Jadi ada infrastrukturnya, Tuhan udah kasih. Pengkhotbah 3 ayat 11. Itu sama Tuhan diberikan setiap manusia. Dikasih kalau di Google Map tuh ada pin drop. Ujungnya seperti apa.
Manusia akan cari sampai ke ujungnya. Jadi manusia siapapun itu, siapapun manusia akan cari hidupnya sampai ke titik itu. Pin drop atau di Google Map itu pin drop atau GPS-nya lah, arahnya gitu loh. Coba baca sama-sama saya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan, ini dia nih, kekekalan dalam hati mereka. Eternity in your life. Jadi, siapapun orang di dalam dunia pasti akan cari Tuhan. Gak mungkin gak. Tapi Pak, ada orang ateis, agnostik, mereka juga lagi cari Tuhan. Mereka sok tahu aja. Dan bahkan mereka bilang begini, oh saya ngadepin orang kayak begitu banyak banget. Orang agnostik atau orang ateis yang gak percaya sama Tuhan, tetap aja mereka cari Tuhan. Karena udah ada kekekalan di dalam sini. Jadi apapun sama mereka akan dijadikan Tuhan nanti sama hidupnya mereka. Kalau misalnya mereka bilang begini, saya gak percaya sama Tuhan Allah Elohim pencipta langit dan bumi. Tetap aja dia akan cari sosok Tuhan yang lain. Bisa akhirnya karirnya dijadikan Tuhan. Bisa akhirnya uang dijadikan Tuhan. Bisa jadi ketidakpercayaannya dia dijadikan Tuhan. Oh dia bangga sama ketidakpercayaannya dia. Akan cari Tuhan. Jadi ketika dua teman saya datang ke rumah, yang satu agnostik, satunya ateis. Ngobrol sampai larut malam. Saya udah tahu nih. Di awalnya saya kepancing sih, karena saya kesel. Mereka mencibir Tuhan dan lain sebagainya. Pengen balas gitu rasanya. Tuhan bilang, udah tenang aja. Kalau kamu debat kusir sama mereka gak balik lagi ntar ke rumahmu. Udah diemin aja Bill. Dengerin aja, doain aja gitu. Ya Tuhan kesel tapi aku Tuhan. Gak apa-apa diemin aja. Dengerin. Nanti ketika mereka minta saya ngomong, baru saya bicara. Menurut kamu gimana? Saya akan ngomong gini, menurut saya kan kamu nanya loh. Saya gak pernah ngomong begini, kamu tuh gitu, kamu gak boleh begini, gini, saya gak boleh kamu. Saya bilang, menurut saya loh ya, kan kamu nanya loh. Mereka pulang kita doain. Karena gak pernah diajak debat kusir jadi betah ke rumah saya. Ke rumah saya sampai jam 1 pagi. Sampai saya bilang sama istri saya, udah kita debatin aja biar gak balik-balik lagi. Kesal juga soalnya. Sampai jam 1, sampai jam 2 gitu. Karena betah di rumah saya ngomong, karena apa? Didengerin sama saya. Cuman kan saya kesel di dalam hati, dengerin, iya. Tuhan tuh gitu, Tuhan tuh gak ada Bill, Tuhan gini, gitu hidup tuh pakai logika gitu. Iya, aduh kesel loh lama-lama. Terus Tuhan Roh Kudus ingetin, Bill jangan ajak debat kusir loh. Tuh aku lagi taruh kekekalan dalam hati mereka. Sudah aku berikan dalam hidup mereka. Kamu jadi fasilitator aja loh. Bener loh. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Dua-duanya berlutut di hadapan Tuhan di rumah saya. Terima Yesus sebagai juru selamat. Dan mereka sangat radikal buat Tuhan. Sampai kalau ada orang di teman-teman, di lingkaran teman saya gak percaya, saya bilang, kamu ngomong sama dia aja. Dahsyat mereka akhirnya. Mereka bilang gini, makasih ya Bill, kamu gak debatin aku. Kalau kamu debat aku pasti kabur dari sini. Karena semua orang ku ajak ngomong, pasti aku di debat kusir. Jadi aku gak dapat jawaban akhirnya. Tuhan dahsyat kan? Jadi perjalanan hidup tau gak? Nah sekarang saya mau kasih tahu. Ini tipsnya. Di dalam perjalanan hidup, perjalanan apapun dalam hidup ini, jangan bawa ekstra bagasi. Orang yang bawa ekstra bagasi akan selalu merepotkan orang yang traveling sama-sama dia. Saya dulu punya tante, 2 tante saya. Mereka ini tidak nikah. Nah, mereka ini yang mentoring saya dulu waktu saya masuk ke yayasan. Saya punya keluarga membentuk Yayasan Immanuel namanya di Jakarta. Ada toko bukunya, ada penerbitan, mungkin Bapak Ibu pernah baca buku yang belakangnya ada print Immanuel, itu keluaran kami. Kami juga punya divisi bantu-bantu hamba Tuhan sudah 57 tahun, tiap bulan kami bantu. Dari pelosok-pelosok Indonesia, tiap bulan. Dan kami punya sekolah di Batu Malang, dari TK sampai SMA, sekolah Kristen. Jadi perlu dikelola nih yayasan, dari tahun 67 sudah didirikan sama mereka. Mereka dulu dagang kopi, keluarga saya. Dagang kopi untuk biayain yayasan ini. Makanya saya betul-betul pagi-pagi bangun ting kopi mikir. Karena mereka punya yayasan rohani ya, dari dulu diajarinnya itu minum kopi sama firman Tuhan dari kecil begitu. Nah, tante saya dua-duanya ini nggak nikah. Dua-duanya ini mereka businesswoman dulu. Dagang kopi, pedagang mereka ini. Terus kemudian kita bentuk yayasan. Nah, tante saya 2 ini,
Dulu tiap tahun ngajakin saya ke luar negeri untuk beli barang segala macam untuk ditaruh di toko buku Immanuel. Kemudian kita nego sama publisher untuk bawa-bawa buku dari luar untuk bisa disadur dalam bahasa Indonesia. Harus second contract gitu. Jadi saya dulu dibawa sama mereka, dimentor sama mereka berdua. Mereka udah almarhum dua-duanya. Karena mereka nggak punya anak. Jadi uangnya mereka itu selalu dibelikan oleh-oleh kalau mereka pergi ke luar negeri untuk ponakan-ponakan. Dulu kalau pergi ke luar negeri bisa bawa 32 kilo kali 2 kopernya. Jadi satu orang tuh 64 kilo, pergi bertiga hampir 200 kilo kan. Dan mereka kalau beliin oleh-oleh buat ponakannya banyak, sepupu saya banyak. Keluarga besar tinggal di satu kompleks perumahan deket-deketan. Terus mereka bilang gini, ini kalau beliin oleh-oleh, semua sebelum dia pergi tuh kasih list sama mereka. Karena udah pasti dibeliin. Beliinnya bukan coklat-coklat batangan begini, bukan. Sepatu, tas. Kadang-kadang minta 2 sepatu, dibeliin 2 sepatu. Itu semua dibeliin sama mereka. Jadi kadang-kadang kalau kita pulang, saya itu 200 kilo kopernya. Kadang-kadang beli ekstra bagasi lagi. Mereka kan sudah tua-tua. Yang ngangkatin kopernya siapa? Saya ngerepot. Itu nanti kalau udah pulang, mereka punya acara di rumah namanya, mereka senang banget. Mereka undang itu semua sepupu saya, ponakan-ponakannya, makan malam bersama. Habis itu ada acara yang dinanti-nantikan semua orang. Buka koper. Karena semua pas pulang bawa bangkelannya, banyak banget oleh-olehnya. Itu sampai saya bilang sama saya, kurang ajar kamu semuanya ya. Nggak repotin aku. Pesan sepatu lah, apalah segala macam, repot. Nah, jangan bawa ekstra bagasi. Yang saya mau katakan adalah jangan bawa sampah dari masa lalu. Orang yang bawa sampah dari masa lalu adalah orang yang dalam hidupnya membiarkan benih kepahitan yang ditanam sama seseorang, mungkin orang terdekat, itu dibiarkan tumbuh jadi akar kepahitan dan pohon kepahitan dalam hidupnya. Yang kedua, ada kemungkinan ekstra bagasi atau sampah kehidupan itu karena dia tidak bisa ngampuni dirinya sendiri. Dia berbuat kesalahan dan dia merasa tertuduh. Dia bawa itu dari masa lalu sampai hari ini dia merasa bersalah terus. Padahal Alkitab katakan there is no condemnation, Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penuduhan, penghakiman, penghukuman daripada Tuhan karena semuanya selesai di kayu salib. Itu dia bawa terus-terusan. Dan yang ketiga, ini yang parah. Banyak orang kecewa sama Tuhan. Apalagi kalau saya masuk ke dalam ranah yang namanya kedukaan. Kita ini tidak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi loh. Orang yang pergi berpulang kepada Tuhan, mereka udah seneng sama Tuhan. Yang ditinggalkan itu yang berduka. Kalau ditinggalkan sama orang tua yang udah sepuh, ya udahlah kita ikhlas. Kalau ditinggalin tiba-tiba, yang berpulang lebih dahulu tuh adalah pasangan hidup dan umurnya masih sangat muda. Misalnya coba, apa yo? Ngomong apa? Saya ngomong apa coba? Teman saya, udah kayak adik-adik saya, istrinya dipanggil pulang Tuhan, kena penyakit kanker 2 tahun panggil pulang. 2 tahun pernikahan, anaknya masih 1 tahun. Saya mau ngomong apa coba? Saya mau ngomong apa sama seorang ibu yang anaknya lagi kuliah umur 20 tahun meninggal di luar negeri. Sampai waktu dia pergi ke sana dia mau lari ke rel kereta mau bunuh diri, ayo. Saya mau bilang apa sama seorang ibu yang suaminya yang mereka masih sangat muda dipanggil pulang sama Tuhan setelah pergumulan kanker 4 tahun padahal sudah membaik tadinya. Sampai ibu ini bilang begini, Bill aku mau loncat dari atas lantai 4 di mall. Bunuh diri aja aku. Ini semua orang-orang Kristen loh, anak-anak Tuhan semuanya. Dan bukan anak Tuhan yang cuman sekedar hanya ke gereja Paskah sama Natal, enggak, mereka rajin kok. Mereka hidupnya mau bertumbuh di dalam Tuhan, mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya mau kasih jawaban apa sama seorang tua yang anaknya 5 tahun kena tumor otak dipanggil pulang sama Tuhan, ayo. Kita nggak punya kata-kata. Akhirnya kita melakukan kata-kata yang salah ketika kita ke rumah duka. Kita bilang apa sama mereka? Kamu harus kuat ya, jangan ngomong gitu. Mereka nggak harus kuat, mereka harus nangis hari itu. Kita kasih pundak aja, kita nangis sama-sama mereka. Karena saya juga nggak salahin kita semua yang ngomong begitu. Karena apa? Kita juga nggak ngerti mau ngomong apa. Akhirnya kita mengeluarkan kata-kata yang salah. Karena kita juga bingung. Banyak orang kecewa loh sama Tuhan. Karena banyak orang yang berduka.
Dan mereka nggak ngerti cara nangani. Ini realita hidup loh. Ini realita hidup. Dan biasanya orang-orang seperti begini, ini saya cuma kasih tahu aja sama Bapak Ibu ya. Kalau kita mau tahu kenapa dan bagaimana, apakah saya ini masih punya sampah dari masa lalu, itu biasanya kita masih putar-putar di otak kita apa yang terjadi, sebuah traumatik atau hal yang sangat traumatik yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita disakiti sama orang lain, kita masih putar-putar di otak kita begini. Nanti ya satu hari kalau ketemu sama dia, kalau dia ngomong gini aku akan ngomong gini, kalau dia ngomong gini aku akan, kita putar-putar di otak kita, ayo. Kita memikirkan pembalasan bahkan. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang begini. Amsal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi hati ini yang tahu kadang-kadang cuman kita sama Tuhan loh. Kita sembunyiin dari orang lain. Kita mangkel, kita kesel, kita simpen semuanya di sini, kita memikirkan pembalasan, kita putar-putar di otak kita. Itu indikasi sampah itu masih ada dalam hidup ini. Dan yang kedua, tanpa kita sadari kalau masih ada sampah, keluarnya pasti sampah. Yang keluar dari mulut akhirnya sampah. Makanya Roma 3 ayat 14 mengatakan begini, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Mulut mereka penuh dengan apa? Sumpah serapah. Jadi orang yang hidupnya ada sampah, ya, itu tanpa dia sadari kalau kita dekat-dekat sama dia, yang keluar kata-kata negatif terus. Bahkan ada orang baik aja dilihatnya dari sisi jelek dari dia. Saya ngomong sama teman saya, itu orang luar biasa ya. Tapi tiba-tiba dia ngomong gini, iya tapi dia gini, tapi ada tapi-tapinya selalu begitu. Selalu lihat dari sisi angle yang jelek. Terus kemudian kata-katanya tuh asumsi, sensitif, keluar dari mulutnya. Dan auranya gak enak dekat orang-orang seperti begini. Dan sering kali orang-orang yang seperti begini karena bawa sampah dari masa lalu, sakit tubuhnya. Karena nyimpen di dalam sini. Tubuhnya digerogotin sama kepahitan yang ada di dalam sini. Kisah Rasul 8 ayat 23. Kisah Rasul 8 ayat 23. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Dan ini yang paling parah. Orang yang bawa sampah dari masa lalu, dia akan merusuhkan dan mencemarkan orang-orang di sekitar dia. Wah, itu paling mengerikan. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan dengan sangat detail dan jelas. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Perhatikan kalimat ini. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Kalau kamu jauh-jauh dari kasih karunia, itu benih kepahitan yang dilempar ke dalam hidupmu. Karena kita gak bisa kontrol apa yang orang katakan. Kita gak bisa kontrol apa yang orang lakukan sama kita. Itu benih tuh, benih kepahitan dilempar, dilempar ke kita. Kalau kita jauh-jauh dari kasih karunia, benih itu akan tumbuh jadi akar kepahitan. Makanya dikatakan apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Kalau sampai tumbuh akar yang pahit, itu akan menimbulkan apa? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Yang paling dicemarkan dan dirusuhkan adalah orang terdekat dia. Oh, kita kalau nonton TV dan kemudian ada demonstrasi, kemudian ada kerusuhan di kota yang kita cintai, kita pasti kesel. Ini siapa sih dalangnya? Ini siapa sih orang-orang tidak educated nih, luar biasa, nyebelinnya luar biasa gitu. Pasti ngomong begitu. Kita nggak sadar. Kita membawa kerusuhan pada orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang meninggalkan kita satu-satu dan kita masih nyalahin mereka. Nggak pernah introspeksi diri, nggak tahu bahwa ternyata nih semuanya gara-gara saya. Kita diemin orang, kita silent treatment, dikit-dikit tersinggung, kita yang buat musuh sama orang lain. Ada sebuah momen yang Alkitab catat, makanya di Ibrani dikatakan begini, jangan jauh-jauh dari kasih karunia. Karena gini, semua pengalaman yang saya katakan tadi, itu satu hari, karena kita sebagai manusia dan kita tetap akan terus diganggu pikiran kita sama iblis. Ada momen-momen ketika kita akan inget sama kejadian-kejadian di masa lalu. Pasti begitu. Sama seperti yang tadi saya katakan. Teman-teman saya bilang gini, Bill, aku masih gak bisa lihat pasangannya lagi jalan berdua. Karena aku ingat sama pasanganku yang dipanggil pulang Tuhan. Itu momen-momen yang mereka akan ingat.
Bill, aku tuh kadang-kadang kalau ada orang ngomong sesuatu, aku masih ada rasa nggak enak di sini. Kenapa? Karena mengingatkan tentang kata-kata seseorang yang pernah menyakitkan hidupku. Nah itu kayak gitu-gitu tuh. Bahkan yang paling parah begini, teman saya gini. Aku nggak suka lihat tuh orang. Emangnya kenapa? Kamu kenal sama dia? Enggak, lah gimana sih? Kamu nggak kenal kok, kamu nggak suka. Aku nggak suka aja lihat tampangnya. Lah gimana? Kamu nggak suka lihat mukanya? Iya. Terus kenapa diusut-usut ternyata dia bilang gini. Iya, karena memang dia ngingetin aku sama orang yang dulu pernah nyebelin, nyakitin hatiku. Mukanya mirip katanya. Lah, itu orang gak ada salahnya kok kamu kesal sama dia. Nah itu loh, momen-momen kayak gitu loh Bapak Ibu. Gitu loh. Paham ya maksud saya? Nah ini yang Alkitab catat. Momen-momen seperti begitu, itu dicatat sama Yohanes adalah momen api arang namanya. Maksudnya apa? Coba lihat ya. Yohanes 18 ayat 18. Yohanes 18 ayat 18. Firman Tuhan bilang begini. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Ikuti ya, ikuti. Ini dahsyat. Telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu. Mereka berdiri berdiang. Berdiang tuh menghangatkan tubuh di situ. Tiba-tiba itu ada salah satunya ada yang berdiri di situ siapa? Petrus. Juga Petrus berdiri berdiang bersama-sama dengan mereka. Ini letaknya di depan rumah imam besar Kayafas. Waktu Yesus sedang ditahan di situ. Petrus ikutan lagi nunggu ini Yesus mau diapain saat itu. Karena udara dingin di luar, mereka memasang api arang di luar. Itu kalau kita nonton di film-film hari ini, mungkin di kota-kota seperti New York itu ada gentong gitu ya, isinya kayu-kayu, dikasih api, terus karena musim dingin mereka lagi berdiang. Berdiang tuh menghangatkan tubuh di situ. Alkitab tidak mendetailkan apakah ini bentuknya seperti begitu atau hanya sekedar api unggun misalnya. Tapi jelas-jelas dikatakan api arang. Di depan api arang, Petrus lagi berdiang bersama-sama dengan orang itu, ada orang nyamperin dia. Kamu bukannya muridnya Yesus ya? Ngawur aja, bukan. Dan akhirnya sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Makanya ya, jadi orang jangan self-righteous. Petrus tuh gini loh, dia membanggakan kasihnya kepada Tuhan. Beda sama Yohanes. Yohanes membanggakan kasih Tuhan kepada dia. Makanya yang tulis ini Yohanes. Yohanes itu adalah orang yang mengerti kasih Yesus. Menurut saya, lebih daripada semua murid yang lain. Karena dia satu-satunya murid yang berdiri di depan kayu salib. Yang lain kabur. Makanya penulisan kitab Yohanes itu tidak sama seperti Injil yang lain. Tidak sinoptik, tidak serupa. Matius, Markus, Lukas kan serupa. Makanya Injil Yohanes itu bukan sinoptik gospel. Makanya Bapak Ibu kalau mau belajar tentang kasih, bacalah kitab-kitab yang ditulis sama Yohanes. Karena dia lihat sendiri gurunya mati secara brutal di depan mata dia. Makanya dia mulai dengan pewahyuan yang luar biasa. Pada mulanya adalah firman. Dia kasih ayat yang terjadi sebelum kejadian 1 ayat 1 bahkan. Dia gak pernah mulai dari kelahiran Yesus. Dan dia tulis momen-momen seperti begini. Karena dia tahu kasih karunia yang terjadi sama temannya yang namanya Petrus. Makanya kalau baca kitabnya Yohanes, seringkali Bapak Ibu kan baca begini tiba-tiba. Murid yang dikasihinya. Lah, kesannya kayaknya narsis kan nih orang. Dia tulis tentang dirinya loh. Murid yang dikasihnya itu tentang dirinya sendiri. Dia fokus kepada kasih Tuhan kepada dia. Kalau Petrus ngomong gini, oh gak mungkin saya nyangkal. Saya murid paling setia, saya paling hebat udah. Dia fokus sama kasihnya dia kepada Tuhan, gagal akhirnya. Makanya belajar terima dulu baru memberi. Kita gak bisa memberi kalau kita gak punya, gitu loh. Kita gak bisa kasih uang kalau kita gak punya uang. Kita gak bisa kasih waktu kalau kita gak punya waktu. Kita gak bisa kasih yang terbaik kalau kita gak pernah terima yang terbaik. Makanya Yesus bilang begini sama Marta, kamu kenapa sih ribet banget? Belajar dong seperti Maria, duduk di kakiku dan terima dulu baru kamu bisa lakukan yang terbaik gitu loh. Orang lupa format ketaatan yang gak pernah dibahas apa? Belajar terima. Terima dulu baru berikan yang terbaik. Jadi Yohanes tulis nih. Dia tulis dengan detail, di depannya api arang kejadiannya. Nah, ini dia nih. Yesus mati, Yesus bangkit. Dia mulai nampakin dirinya kepada murid-muridnya toh.
Penampakan pertama, gak terjadi apa-apa sama Petrus. Mungkin main kucing-kucingan, Petrus gini, aduh udah dijak ngomong apa ya sama dia ntar. Penampakan kedua tidak terjadi apa-apa. Penampakan ketiga. Dan Alkitab selalu detail dengan angka. 3 itu angka kebangkitan kepada 7 murid. 7 murid itu 7 angka sempurna. Penampakan ketiga di mana? Di tepi Danau Tiberias. Kepada siapa 7 muridnya? Ada Petrus salah satunya. Ada Yohanes. Ada Yakobus, anak-anak Zebedeus. Ada Nathanael. Nathanael itu berarti Bartolomeus. Ya, ada Thomas. 2 lagi nggak disebut namanya. 7 murid di tepi Danau Tiberias. Penampakan ketiga loh. Waktu mereka lagi menjala ikan, Yesus di pinggir pantai lagi masakin mereka makanan pagi. Makanan paginya apa? Roti sama ikan. Orang Manado bilangnya panada. Itu roti orang Manado, roti sama ikan. Nah, penampakan yang ketiga ini waktu mereka setelah selesai menjala ikan, mereka dipanggil sama Yesus untuk makan makanan pagi. Perhatikan Yohanes 21 ayat 9. Dikatakan begini. Ini Yohanes nulis ini gak main-main. Detail tulisnya. Yohanes tulis begini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat apa yo? Api arang. Dan di atasnya ada ikan dan roti. Waktu mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Yesus lagi masakin roti sama ikan di atas api arang. Ini yang saya katakan tadi, momen-momen di dalam hidup kita ketika kita berasa aduh. Ingat sama apa yang terjadi. Petrus ingat gak sama momen api arangnya ketika dia menyangkal Yesus? Ya ingat langsung, aduh, api arang. Wah, sekarang nih kayaknya dia akan ngomong sama aku. Dan betul nanti Bapak Ibu baca ayat berikutnya. Itu di situ akhirnya terjadi dialog one on one antara Yesus dengan Petrus. Dituduh? Tidak. Yesus cuma tanya gini, kamu sayang gak sama saya? Karena terlebih dahulu aku telah mengasihimu mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Sampai 3 kali loh. Kamu sayang gak sama saya? Dia mau Petrus pulih. Dan itu sebabnya 3 kali juga dia katakan, gembalakan domba-dombaku. Bapak Ibu, di momen-momen api arang seperti begitu, ketika Petrus dipulihkan, dia jadi pilar gereja mula-mula. Ketika dia berkhotbah 3.000 orang terima Yesus. Waktu dia mati, yang tadinya dia pengecutnya luar biasa, di zaman kepemerintahan Nero, ketika dia ditangkap dan dia disalibkan, dia bilang gini, jangan salibkan saya seperti guru saya, salibkan saya terbalik. Pecah tuh pembuluh darah di kepalanya. Oh dia gak peduli. Dia menantang kematian. Karena dia tahu Yesusku telah mengalahkan kematian. Di detik aku tutup mata, di detik yang sama aku bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Karena kematian sudah dikalahkan sama Yesus. Oh radikal dia. Mengalami momen api arang, pulih hidupnya. Kita juga loh. Kita akan ngalamin momen-momen ketika kita mungkin teringat karena diri kita sendiri, atau kita diganggu sama iblis, diingetin lagi sama momen-momen seperti itu. Apa yang menjadi respon kita habis itu? Itu yang menentukan arah hidup kita. Itu loh. Saya lagi tidur siang. Seperti biasa dulu waktu masih zaman SMA ada waktu tidur siang. Itu budaya di rumah lah. Jam 4 sore pasti biasanya kalau nggak bangun dibangunin sama papa atau sama mama. Karena jam 4, jam 5 sore itu kita waktunya ngopi. Mama saya itu orang India. Orang India lahir di Batu Malang. Aneh ya. Jadi opa-oma saya ini datang dari India, tapi mereka Kristen. Jadi mama saya lahir di Batu Malang, Kristen. Orang India ngomong Jawa. Ah loh. Gak bisa ngomong India. Lahir di penjajahan Belanda, ngomong fasih Belanda. Papa orang Manado. Manado India. Di rumah ngomong Belanda, aneh udah. Saya menikah sama orang Chinese, anak-anak saya gado-gado udah. Campur aduk udah, ngerti. Nah, di rumah karena saya katakan tadi, mereka dagang kopi. Jadi setiap sore itu ada teh India. Oh teh India tuh enak banget. Sama ngopi. Karena ada budaya Belanda, pasti ada roti di atas meja. Itu sore-sore itu pasti begitu di keluarga kami dulu. Sekarang masih sih. Nah, itu papa masuk ke kamar jam 4 sore. Bill, bangun.
Saya lagi ngucek-ngucek mata, nggak tahu dia lihat apa di kamar saya, tiba-tiba momen api arang terjadi sama hidupnya dia. Teringat sama masa lalu dia. Ayo. Dia ngomong apa tau gak? Dia bilang gini, kamu pernah dengar gak kisah dari opamu, papanya dia? Yang utuh, dia bilang gitu. Belum. Papa ceritain ya. Dia mulai berkisah. Dia bilang, opa kamu, papanya dia. Itu dulu di kampung Tomohon di Manado, itu tentara kenil katanya. Itu orang itu jahatnya luar biasa. Ngomong soal papanya loh. Papa nih udah biasa diikat di pohon. Udah biasa dikerubunin sama semut. Ditelanjangin, dipermalukan di kampung. Digamparin sama papanya. Tapi ngomongnya nyantai. Gak ada nada kepahitan, gak ada. Dia cerita. Lagi cerita, tiba-tiba saya ngomong gini loh. Pak, kok papa gak pernah gituin kita? Karena yang saya tahu teman-teman saya yang digebukin sama orang tuanya. Karena orang tuanya digebukin sama orang tuanya sebelumnya. Dia bawa sampah dalam hidupnya. Sederhana dia cuma bilang begini. Tahun 66 waktu saya menikah sama mamamu. Saya pastikan saya serahkan semua kepahitan di altar Tuhan. Hari ini saya baru ngerti. Ternyata yang dia katakan adalah saya tinggalkan semua sampah masa lalu. Saya tinggalkan semua ekstra bagasi. Karena saya mau masuk ke dalam pernikahan tanpa sampah kehidupan. Itu sebabnya dia tidak mencemarkan dan merusuhkan keluarganya. Karena dia lepaskan akar kepahitan di altar Tuhan. Itu momen api arang terjadi di kamar saya. Saya gak tahu dia lihat apa, ke-trigger pikirannya dia. Jadi saya mau kita semuanya hari ini, supaya perjalanan kita berhasil bersama-sama dengan Tuhan, tinggalin sampah masa lalumu. Dan yang kedua, pastikan orang yang traveling dengan kita, ring satunya kita, senilai. Jangan yang satu hobi. Tukang paket kalau datang ke rumah, letaknya di luar pagar. Paket, kan gak mungkin kita gini. Mas, masuk aja mas. Saya lagi di kamar, masuk kamar aja. Gak mungkin lah. Tukang paket ya kita samperin ke depan pagar. Letaknya dia harus di luar pagar. Gak kenal kok. Pak RT kalau ke rumah saya, duduk-duduknya di teras rumah. Saya punya teman, cukup dekat. Saya keluar kamar, mereka udah di meja makan. Bil makan. Di rumah saya tuh, udah biasa kayak begitu. Kemarin sebelum berangkat ke sini juga gitu. Saya keluar kamar, lagi makan teman-teman saya. Ayo Bil makan duluan ya gitu. Udah biasa gitu. Itu teman dekat. Tapi hanya ada 2 orang yang ketika istri saya lagi pergi. Pagi-pagi saya bangun di tempat tidur saya, ini kenapa TV nyala ya? Saya begini, saya lihat ini sebelah saya. Itu teman best friend dari kecil. Istri saya pergi, udah janjian, dia datang ke rumah. Mau surprisein saya. Udah tidur. Aku nonton TV ya tidur. Hanya ada 2 orang yang berani masuk ke kamar saya. Itu best friend. Makin deket ringnya, makin ring satu, pastikan senilai. Makanya saya paling kesel kalau ada 2 sejoli datang kepada saya gini. Kak tolong doain ya, Pak tolong doain ya, kita mau nikah. Oh iya, kenapa kamu mau menikah? Iya karena kesukaan kita sama. Pengen saya jitak rasanya. Kesukaannya sama, gimana sih? Senilai bukan sehobi gitu loh. Saya kasih ayatnya ya. Saya kasih 3 ayat lagi dan kita tutup ya. Ini banyak banget soalnya. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Yang ketiga, pinjam petanya orang lain dalam perjalanan hidup. Dengan kata lain apa? Belajar. Makanya orang yang mau nikah belajar sama orang yang sudah nikah. Kan gitu. Filipi 4 ayat 9 mengatakan begini. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi perjalanan itu ya tanpa pengertian adalah guru yang keras. Perjalanan hidup tanpa pengertian adalah guru yang sangat keras. Karena ujian dulu, baru belajar. Jadi lebih baik belajar dulu sebelum ujian, gitu loh.
Lebih baik belajar dulu sebelum ujian. Jadi belajar dan jadi orang Kristen yang matetes. Matetes artinya mau dimuridkan, mau belajar dan diajar. Gitu loh. Harus belajar setiap hari. Itu sebabnya ketika teman saya umur 20 tahun, 22 tahun datang kepada saya ngomong gini, Bill, aku lagi pacaran, Kak aku lagi pacaran sama orang ini gini misalnya gitu. Orangnya ngawur gitu loh. Gimana ya Kak, dia nggak seiman, nggak segini. Ya ngapain, kamu nanya sama saya kan, ngapain kamu buang waktu, udahlah selesaikan, nggak usah lah, saya bilang gitu. Oh ya makasih ya Kak atas saran-sarannya, udah tetap dilakukan tapi sama dia. Itu sama dengan begini loh, saya baru balik dari jalan yang buntu, jalannya buntu nih ya, saya balik ya, karena buntu kan jalan balik, tiba-tiba ada orang mau ke sana. Terus saya bilang, lo mau kemana? Mau ke sana. Terus dia nanya, itu jalannya gimana ke sana? Terus saya bilang gini, jangan buntu, saya baru balik dari situ. Terus orang yang mengarah ke sana bilang begini, makasih ya atas saran-sarannya, tapi nggak apa-apa, aku tetap akan jalan, lihat aja ntar gimana. Lihat aja ntar gimana tetap buntu. Iya dong. Oh, makasih ya, oke, nggak apa-apa, thank you ya. Iya, lihat aja ntar gimana. Lihat aja, tetap buntu. Kan bodoh kan. Jadi akhirnya dia setelah 3 bulan datang kepada saya, aku sedih banget, aku stres, aku dibohongin sama dia. Kan udah dikasih tahu. Belajarlah sama orang-orang yang sudah lewatin jalan-jalan seperti itu. Makanya persiapan gak bisa menggantikan janji. Janji nikah di depan sini itu menjadi percuma kalau gak ada persiapannya. Makanya kejar persiapan, jangan kejar janjinya. Kejar persiapannya, jangan kejar eventnya. Orang kejar event pernikahan gak mau dikonseling. Tadi malam saya dapat telepon. Ada orang mau menikah minta konseling sama istri saya. Ditolak sama dia. Kenapa tau gak? Nikahnya kapan? 2 bulan lagi. Ngawur aja. Makanya saya dulu terkesima 10 tahun lalu ada orang datang ke kami bilang gini. Kapan mau nikah? 1,5 tahun lagi katanya. Wih hebat banget saya bilang gitu. Udah mau konseling dari sekarang? Iya aku dengar khotbahnya kakak. Aku mau dikonseling kak 10 tahun lalu. Tiap hari Rabu datang ke rumah. Yang dikejar sama mereka apa? Persiapannya bukan eventnya. Hari ini pernikahan mereka luar biasa. Makanya seorang pemain gak mungkin bilang begini sama pelatihnya. Coach, mainkan aku coach. Aku janji aku akan main terbaik. Dia gak akan main terbaik kalau dia gak pernah latihan. Gitu loh. Jadi persiapkan hidupmu hari lepas hari. Tiap hari. Karena ujian bisa datang kapan aja loh. Dan yang terakhir. Di dalam road trip hidup kita. Udah pasti Tuhan kasih rambu. Makanya ada ayat begini. Ayat terakhir coba lihat ya. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus dan dia kena celaka. Tuhan udah kasih rambu-rambunya loh. Nanti kita dalami di ibadah kedua. Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi. Dia maha tahu, dia maha hadir. Dia ada di masa depan, dia ada di dalam sini. Dia maha hadir. Dan Tuhan yang memberikan rambu, kadang-kadang kita dikasih damai sejahtera, kadang-kadang dikasih sukacita, itu rambu-rambunya, kadang-kadang pintunya ditutup loh sama Tuhan. Bahkan terjadi penundaan, tenang aja, ngucap syukur aja. Karena Tuhan tahu yang terbaik, dia tahu ritmenya. Saya tutup sama kisah ini. Bulan lalu, ya ini sekarang bulan apa? Iya bulan lalu. Bulan lalu itu istri saya ada trip ke luar negeri, karena ponakan kami wisuda. Saya gak bisa ikut. Jadi dia pergi sendiri. Nah ini bahayanya gini. Saya ini menikah sama orang yang gak teliti. Orangnya pandainya luar biasa. Pinternya luar biasa. Gerak cepat. Orangnya, otaknya tuh logikanya luar biasa. Ya. Tapi gak teliti. Karena lebih cepat otaknya daripada ketelitiannya. Otaknya macam-macam. Luar biasa lah pokoknya. Nah. Kalau traveling sama saya, paspor saya yang bawa. Udah pasti saya yang bawa. Karena saya teliti orangnya. Nah, kemarin karena bulan lalu karena dia mau pergi sendiri, ya saya cek dong. Dia keluar kamar saya bilang gini, sayang, paspor udah bawa. Karena bahaya kalau sampai paspor kelupaan tuh, itu paling bahaya udah. Udah katanya. Sampai di mobil, karena saya tadi nanya belum lihat, saya penasaran di mobil. Sayang, paspor udah bawa gak? Nah, istri saya tuh gak suka kalau ditanya-tanyain terus. Boleh gak saya lihat? Dia langsung begini. Bill, kamu tuh bawel banget sih Bill. Katanya. Udah bawa, udah. Iya mau lihat aja.
Nih, tuh warna hijau artinya paspor. Ya udah lihat ya. Tiba-tiba waktu lagi jalan mau keluar dari kompleks perumahan saya, tiba-tiba ada suara lagi dalam hati saya. Sekarang minta lagi, kasih lihat lagi. Nah loh, dan suruh dia buka paspornya. Tuhan, barusan saya tanya dia kesel loh Tuhan. Ini saya tanya lagi suruh dia buka paspornya. Apa enggak saya diusir nanti dari dalam mobil. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Bahasa roh sebentar, minta urapan Tuhan, nanya lagi. Sayang, paspornya boleh nggak saya lihat? Kan udah tadi, tolong buka maksudnya. Ih kamu tuh bener-bener bawel sih, Bil bawel banget kamu. Ih dia bilang gitu, kesal dia. Dia ambil paspornya, dia buka depan saya. Bapak Ibu, paspor kalau paspor bekas, itu di halaman pertama ada bekas guntingan, betul gak? Betul ya? Waktu dia buka paspornya di sebelah saya lihat begini, ada bekas guntingan. Ayo, saya seneng dong, karena berarti saya yang benar kan? Tapi saya harus tahan penguasaan diri, belaga-belaga cool. Sambil bawa mobil. Tiba-tiba hening di mobil, hening mengheningkan cipta. Dan tiba-tiba ada suara begini. Iya salah. Terus mau gimana saya tanya. Ya udah pulang aja. Oke. Dari titik itu sampai ke rumah cuma 2 menit. Karena kan belum keluar dari kompleks perumahan. Selama 2 menit sampai ke rumah, itu kesempatan saya kuliahin dia. Iya dong. Kesempatan. Saya bilang gini, sayang, jarak dari rumah kita ke Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu di luar Jakarta loh Bapak Ibu. Di Provinsi Banten itu loh. Kita tinggal di Jakarta Pusat, arah ke situ itu 30 kilo. Sayang, dari rumah kita ke Soekarno-Hatta 30 kilo. Kamu bisa bayangin tadi kamu udah sampai di depan counter airlines kamu buka paspor kamu, apa gak menjerit kamu? Paspor bekas, kamu gak bisa pakai KTP. Ini bukan penerbangan domestik. Kamu pasti ngapain? Telepon aku kan, aku udah jalan pulang toh. Kamu telepon, tolong ambilin paspor yang benar. Aku pulang ke rumah 30 kilo. Balik lagi 30 kilo. Jam 4 sore di Jakarta. Jam 4 sore di hari kerja di Jakarta. Macetnya di mana-mana. Kamu pasti ketinggalan pesawat, betul gak? Makanya lain kali tuh dengerin suami yang diurapi Tuhan. Kesempatan toh, kesempatan. Jadi semua kesempatan saya keluarin. Ada maksudnya Tuhan tuh saya nggak ada rambutnya. Makanya suara Tuhan cepat masuk. Gak ada yang nahan di sini. Berbahagialah laki-laki yang nggak ada rambutnya. Karena pewahyuan cepat Anda terima. Itu loh. Waktu dia sampai di rumah, dia keluar lagi, dia bawa paspornya. Saya tetap gak mau percaya, jangan-jangan ntar paspor saya dibawa, ya gak? Jadi saya lihat lagi, coba buka lagi. Dia akhirnya dengan kerendahan hati, dia bilang itu udah bener sayang gitu. Bapak Ibu tahu gak, poin saya gini. Saya buka Google Map, tol di Jakarta tuh banyak banget Bapak Ibu. Kita tuh sebagai warga Jakarta udah gak hafal. Dulu saya hafal tol, sekarang udah gak hafal. Tol banyaknya minta ampun, jadi saya harus buka Google Map. Yang tadi diarahkan ke tol ke sana 1,5 jam loh nyampenya. Karena itu jam macet. Tiba-tiba diarahin ke tol yang lain cuma 1 jam. Karena rupanya ada macet yang sudah terurai di sanalah. Dapat diskon 1/2 jam dari Tuhan, lumayan kan. Terus saya bilang gini, dalam hati saya, mungkin aja loh ada bahaya di sana. Tuhan gak mau saya ke sana. Tuhan arahin ke jalan yang lain. Jadi saya belajar kalau ada penundaan, kalau ada hal-hal yang gak enak, Tuhan lagi kasih rambunya. Supaya perjalanan kita berhasil. Jadi apapun yang terjadi, mengucap syukur aja. Karena Tuhan sudah mendahului kita, Dia tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Tinggalkan sampahmu, jangan bawa ekstra bagasi. Pilih teman-temanmu yang senilai. Ya, belajar dan terus belajar setiap hari. Dan pada akhirnya Tuhan pasti kasih rambu. Dan kalau ada penundaan, ada pintu ditutup, jangan kecewa. Mengucap syukur, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.
Haleluya, terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat hari yang indah, pagi yang indah, meteraikan firman Tuhan buat setiap hidup kami. Kami percaya hidup kami dimerdekakan karena firman Tuhan jadi pelita bagi langkah hidup kami. Tuhan, terima kasih buat road trip, buat perjalanan hidup yang sangat indah bersama-sama dengan Yesus. Aku percaya Tuhan, ketika kami meninggalkan sampah masa lalu, kami menjadi orang-orang yang merdeka. Berikan kami hikmat untuk pilih orang-orang yang paling dekat dengan kami harus satu nilai Tuhan. Dan kami mau terus belajar, setiap hari kami harus belajar. Belajar firman, belajar hidup kami betul-betul supaya nanti kalau ujian itu tiba Tuhan, sudah ada kebenaran di dalam hidup kami. Kami tahu bagaimana menanganinya. Kami tahu menjawab semua apapun yang menjadi pertanyaan dalam hidup kami. Dan terlebih lagi kami juga mengucap syukur hari ini, kalau Tuhan senantiasa terus berikan kami rambu. Kami percaya apapun yang terjadi dalam langkah hidup kami, Tuhan tahu yang terbaik. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Meteraikan firman ini karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.